sehat, alhamdulillah juga. Amin. Seperti rencana kita kemarin Bu, bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu berhubungan dengan cara Ibu mengambil keputusan menanggapi kasus-kasus yang ada di sekolah. Sebelumnya mungkin Ibu memperkenalkan diri dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiani Pahim PD selaku penanggung jawab dan kepala sekolah di SD Putra 1. Dalam hal ini kami membantu guru kami yang sedang sebagai CGP angkatan ke-7. Mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan lancar dan baik, insyaallah. Terima kasih Bu. Ya. Kita mulai Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu ada mengandung sama-sama kebenaran, sedangkan satunya bujukan moral. Ada keputusan yang benar, ada yang keputusan yang salah. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini memang benar-benar cukup mengambil keputusan yang harus kita sangat hati-hati. Artinya kita harus mengenali dulu mengapa hal itu terjadi, apa sebab-sebabnya. Kemudian juga kita harus benar-benar melihat kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, sehingga sama-sama keduanya sama-sama tidak dirugikan. Bagaimanapun kita harus benar-benar bijaksana mengatasinya sebelumnya. Berarti harus bijaksana Bu ya, jangan sampai ada yang dirugikan. Benar sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam hal ini? Biasa langkahnya pertama adalah memanggil, berbicara dari hati ke hati, mengetahui dan mengorek keterangan kenapa itu bisa terjadi, alasannya. Kemudian juga kita selain itu juga meminta pendapat dari warga sekolah yang lain supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Berarti di sini ada kolaborasi Bu ya, kolaborasi dengan warga sekolah, bisa dengan guru Bu ya. Benar, itu sangat perlu. Selain dengan guru juga dengan orang tua siswa. Nah, kemudian hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Sebenarnya yang efektif itu tadi, kita harus benar-benar melihat kondisi tertentu, tidak asal. Misalnya kondisinya memang sudah mereka siap untuk kita atasi, sehingga pada saat kita memberikan solusi atau apapun, dia tidak merasa terendahkan dan tidak tersinggung dan tidak merasa dipersalahkan ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar harus melihat situasi, kondisi yang bersangkutan. Selanjutnya, apa yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya pertama, karena kita selaku pengambil keputusan punya wewenang mengambil keputusan. Kadang yang bersangkutan merasa benar. Ada yang dia merasa tidak pernah melakukan dan sebagainya,
sehingga mereka harus benar-benar digiring atau dibimbing untuk menyadari apa kesalahan yang sudah dia lakukan atau apapun yang lain, sehingga dia sendiri merasa sendiri bahwa dia sudah melakukan yang salah. Jadi tidak kita yang menjudge dia lebih dulu melalui mungkin dari nasihat yang bijak dan sebagainya, atau pandangan yang baik untuk mereka menyadari sendiri, bukan dari kita yang memvonis kalau dia itu melakukan kesalahan atau apa gitu. Jadi kita menggali ke dirinya si pelaku, Bu, ya, supaya dia menyadari sendiri bahwa itu memang salah. Benar. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau menyelesaikannya secara langsung di tempat, atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikan, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal atau waktu tentatif ya, pada saat kejadian harusnya yang terbaik itu kita langsung memberikan penyelesaian. Tapi ada kala kasus-kasus tertentu yang kita harus menunggu dulu yang bersangkutan dalam kondisi tenang dan sebagainya. Jadi penyelesaian itu waktunya tidak memiliki waktu yang tetap. Jadi harus melihat kondisi juga, situasi dan kondisi, termasuk situasi dan kondisi yang tidak mengganggu tugas-tugas kita yang lain. Jadi tidak harus memberikan pada saat itu, tapi ada juga hal-hal yang mereka harus saat itu harus diselesaikan karena memang harus yang terbaik itu gitu. Berarti melihat masalahnya dulu ya. Jadi lihat masalahnya, kalau memang memerlukan waktu penyelesaian berarti kita mengatur waktunya. Kalau harus saat itu juga berarti kalau masalahnya tuh genting harus saat itu juga, nah berarti ya harus selesai gitu ya. Saat itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah sangat banyak ada yang membantu, pertama warga sekolah yang memang misalnya tenaga pendidik atau guru yang di sekolah ini sudah sangat lebih lama dari kita sendiri dan mengerti psikologis keadaan sekolah lebih banyak dari kita, maka merekalah yang kita minta bantu dan mereka sangat membantu, terutama untuk memberikan informasi-informasi yang pada saat penyelesaian kita harus putuskan gitu. Jadi contohnya guru-guru yang senior, terus juga orang tua yang memang sangat paham dengan permasalahan itu. Berarti tetap berkolaborasi, Bu, ya, harus sama itu. warga sekolah. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya luar biasa, bahwa kita setiap mengambil keputusan tidak harus mementingkan apa yang dalam pikiran kita, harus benar-benar melihat situasi, dan itu artinya kita tidak memberikan keputusan yang absolut ya, harus benar-benar mempertimbangkan berbagai hal dari semua sisi, baik aspek psikologisnya, aspek keadaan kejiwaan dia dan seperti apa. Jadi dari pengambilan keputusan yang berkolaborasi itu, insya Allah akan menghasilkan keputusan yang benar-benar sangat baik untuk semuanya. Jadi tidak keputusan yang tidak karena ego kita. Jadi harus benar-benar itu yang kita dapatkan. Artinya
artinya apa? Setiap kami putusan kita harus ada kerjasama. Jadi kerjasama itu sangat penting dan kolaborasi itu juga sangat penting dalam putusan. Berarti dilihati masalahnya seperti apa, kemudian dari semua sisi dilihati baik buruknya Bu ya, dipertimbangkan matang-matang. Kemudian mengajak berkolaborasi di sini intinya Bu ya. Karena lebih terbantu ketika kita ada yang menemani untuk berdiskusi menyelesaikan tidak masalah. kan memberikan ide pikiran yang lain supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Wawancara kita sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berbincang dengan Ibu. Ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sesuai dengan janji kita Bu, bahwa hari ini saya mau mewawancarai Ibu berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah dan cara Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi keputusan yang cara Ibu mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Raihanita, bertugas di SDN Belitung Selatan 4 Banjarmasin. Kita mulai ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi masalah-masalah, terutama masalah dilema etika, di mana masalah itu sama-sama memiliki kebenaran. Kemudian untuk masalah rujukan moral, di mana kita dihadapkan pada masalah yang satu benar dan yang satunya itu salah. Jadi tetapi masalah itu dan memang benar-benar harus diselesaikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, kita mengidentifikasi masalah tersebut. Dari kita mengidentifikasi masalah tersebut, maka kita mencari solusi jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah itu baru kita ambil dari solusi-solusi tersebut mana yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, dari tadi cara Ibu seperti itu, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Jadi apabila kita menghadapi suatu masalah, maka langkah yang pertama dulu kita memanggil yang bermasalah tersebut. Apakah masalah tersebut dari dia individu sendiri atau dengan berhubungan dengan orang lain. Nah, setelah itu biasanya Ibu juga minta masukan dengan guru-guru lain untuk mencari solusi atau jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi di sini ada nilai kolaborasi Bu ya sama guru-guru berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu rasa paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk cara yang efektif untuk mengatasi masalah-masalah dilema etika, yang pertama sekali tentunya kita memanggil orang yang bermasalah tersebut, kemudian tadi masalahnya apa, kemudian mencari jalan solusi. Kalau ya tadi biasanya itu dengan bisa juga dengan tadi minta pendapat dari guru-guru yang lain supaya dari nanti hasil pemecahan masalah tersebut tidak merugikan orang yang tersebut atau orang lain. Jadi tetap ada sisi berkolaborasi Bu ya. Apakah selama ini terkadang bisa melibatkan orang tua siswa? Nah, apabila masalah itu ada yang berkaitan
Bisa kan siswa antar siswa, kemudian bisa juga tadi guru dengan siswa. Nah, kita melihat dulu dari permasalahan tersebut. Apabila masalah itu bisa diselesaikan ruang lingkup sekolah, itu bisa sampai di situ. Dan apabila itu memang harus melibatkan orang tua, memang biasanya memang ada pemanggilan orang tua kalau masalah itu memang harus diketahui oleh orang tua tersebut. Nah, berarti melibatkan orang tua kalau memang masalahnya harus melibatkan orang tua. Iya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya. Selama ini tantangan yang terjadi apabila itu ada kasus dilema etika, dan sebenarnya alhamdulillah untuk masalah dilema etika alhamdulillah bisa diselesaikan. Tantangannya itu tadi apabila itu harus melibatkan orang dari lingkup luar sekolah, misalnya orang tua tadi, dan itu memang harus diselesaikan. Memang berat ya Bu kalau melibatkan orang tua, karena kan tidak semua orang tua tuh bisa dengan legowo atau tidak terbawa emosi ketika diajak menangani sebuah kasus. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya juga seperti apa, Bu? Kalaunya untuk jadwal itu tidak ada jadwal khusus, karena apabila ada masalah itu timbul maka harus secepatnya diselesaikan. Jadi untuk jadwalnya tidak ada jadwal khusus, karena setiap masalah yang ada supaya itu tidak berkepanjangan harus secepatnya diselesaikan. Jadi segera diselesaikan supaya tidak berkepanjangan masalahnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, otomatis apabila ada masalah pasti adalah artinya masalah itu tidak diselesaikan sendiri oleh saya, tapi berkolaborasi dengan guru-guru yang terkait. Misalnya kalau anak didik yang terkait dengan anak didik tersebut, misalnya wali kelasnya atau bagaimana, jadi antara guru dengan saya itu ada kolaborasi supaya masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi berkolaborasi, tetap Bu ya, berkolaborasi itu mempermudah. Nah, dari semua yang tadi Ibu sampaikan, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Jadi yang pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap masalah yang ada di lingkungan kita, di sekolah kita, yang pertama kita harus menyadari, kalau saya menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Yang penting setelah terjadi suatu masalah kita menyadarinya bahwa itu salah, dan kedepannya memperbaiki apa-apa kekurangan dari kita. Berarti pelajarannya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, Bu ya. Pernah melakukan kesalahan, yang penting mau menyadari, mengakui, menyadari, dan memperbaiki, Bu ya. Baik Bu, sampai di sini wawancara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu berikan. Saya pamit. Sama-sama, semoga sukses. Ya, amin. Makasih Bu. Iya.